Astagfirullah. Sudah Kang Mas. Jadi ini Kang Mas ya, mohon maaf. Ini saya sengaja memang saya YouTube-kan. Nah, jadi saya videokan, saya buat YouTube gitu. Jadi nggih mohon izin maaf yo. Kan lumayan gitu. Jadi biar penonton ini paham gitu. Mengenai katanya Kang Mas bisa wujudkan Ratu Kidul. Itu nyata. Nyi Roro Kidul itu bisa terlihat nyata oleh siapapun atas izin Mas. Oke, insyaallah ya. Ya makanya saya juga penasaran Mas gitu kan, atau saya bisa juga jumpa dengan Ratu Kidul tadi gitu kan, bisa melihat dengan kasat mata. Emang saya suka yang warna-warna hijau-hijau gitu. Jadi memang Masya Allah ini hijau semua Mas ya? Iya. Memang hijau, ini juga hijau ya. Insyaallah. Mas saya bentar Mas ya, karena juga ini saya ada penonton di sini. Saya mengucapkan salam dulu sama netizen saya. Gak apa kan Mas ya? Saya mau izin ya. Baik sahabat-sahabat, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Segala puji serta syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang masih memberikan kita segala nikmat kesehatan, nikmat barokah, dan seluruh nikmat yang luar biasa, Masya Allah. Tak lupa salawat berikan salam kita hadiahkan kepada junjungan baginda Nabi Agung Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Allahumma salli wa sallim mubarak alaihi. InsyaAllah dengan kita berbanyak bersalawat, dengan kita berbanyak berzikir, dengan kita berbanyak membaca hadis-hadis, InsyaAllah sahabat kelak kita semua mendapatkan syafaat. Amin Allahumma amin. Salam hormat, salam sayang, salam santun, salam seduluran, salam bahagia dan salam love untuk sahabat-sahabat dimanapun kalian berada. Mudah-mudahan sahabat-sahabat semua selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, dijauhkan dari mara bahaya, dan mudah-mudahan kita semua adalah umat akhir zaman yang kelak mendapatkan syafaat. Amin Allahumma amin. Baik sahabat-sahabat ya, ini saya kali ini bersama Mbah Rejo. Ya, namanya Mbah Rejo ya. Jadi ini saya salawat dulu, nggak apa kan Mbah? Nggak apa ya Mbah Rejo ya. Baik, kita salawat dulu. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi khalaq Taha min nur fi ikhtiram nadahul aq bil ya muhtar antal amin lamma rutaqa baital ma'mur صلى إمام وقد دنا بربه bahid jalil. Salawat teruslah kita bersalawat, karena dengan kita perbanyak salawat kelak kita semua mendapatkan syafaat. Amin Allahumma amin. Tapi Mas ya, ini saya mau mari dulu. Ntar Mas ya, saya mau tel kamera nih. Soalnya saya sendiri, biasa sama teman saya Kang Mas. Ini saya sendirian. Wis Mas. Sebelumnya ini saya mau izin nanya lagi. Iya Mas ya. Itu omongnya Mbah Rejo. Nah, Mbah Rejo katanya bisa mewujudkan Nyi Roro Kidul. Itu coba jelaskan Mas, itu apakah memang benar terlihat dengan mata telanjang gitu? Iya betul. Dengan mata kepala kita sendiri melihat wujud dia. Ratu Kidul bisa wujud? Bisa. Dan kita bisa melihat dengan mata kepala kita sendiri. Langsung? Iya. Ibaratnya kita macam manusia gitu ya? Iya. Wujud itu mewujudkannya
Gimana tuh? Atau begini. Saya bisa mewujudkan Nyi Roro Kidul kemari, tapi ada satu syarat. Apa syaratnya? Mahar emasnya dikeluarkan. Berarti kalau misalnya kita mau melihat Ratu Kidul tuh harus menggunakan uang? Iya. Pakai mahar lagi. Uangnya itu berapa? Yang masa bawa ada berapa, yaitu dia mahar. Ini saya ada uang cuma ada sekitar 15 juta. Enggak apa-apa. 15 juta itu cukup? Cukup. Nggak kurang itu? Enggak. Oh, biasanya orang masnya ada segitu, ya, ada yang saya cuma 15 juta. Enggak apa-apa. Nggak apa, 15 juta ya? Enggak apa-apa. Bisa. Itu biasanya tuh kalau misalnya Kang Mas tuh ya, yang lain-lain itu teman-teman Kang Mas, pasien atau orang yang kemarin itu memang selalu nampak gitu. Iya, selalu nampak. Tapi uang dulu. Iya, uang dulu harus. Nggak bisa saya nengok dulu, baru saya uang. Nggak bisa lah, harus mahar dulu, baru kita wujudkan Nyi Roro Kidulnya dengan mata kepala, nampak dengan mata telanjang ataupun dengan mata kepala kita sendiri. Kalau misalkan uangnya itu udah dikasih, nggak boleh diambil lagi? Tidaklah. Oh, itu resiko ya? Iya. Yang penting kita udah nampak gitu ya? Oh, harus uangnya dari sini semua nih ya? Iya. Itu udah berapa orang kira-kira sama Kang Mas itu udah gini? Sekitar 100 orang. 100 orang? Iya. Itu rata-rata orang tuh ngasih berapa juta tuh? Itu orang-orang itu yang ada yang 10 juta, ada yang 25 juta. 25 juta, di atas 10 juta ya? Iya, 20. Nah, itu. Itu nggak ada ritual khusus ya? Nggak ada. Cuman ngasih uang aja? Iya, cuman ngasih uang. Memang orang itu niat dan tujuannya kemari memang ingin melihat Nyi Roro Kidul seperti apa mukanya, seperti apa wujudnya. Tapi gini, sebenarnya maksudnya ada silsilah apa gitu sih? Kok bisa mewujudkan Ratu Kidul? Apakah maksudnya ada pengalaman batinnya gimana tuh dengan Ratu Kidul? Sehingga kok dengan gampang, dengan mudah mewujudkan Ratu Kidul? Oh, itu kalau itu ya saya tidak bisa cerita, soalnya itu kan rahasia saya. Dan saya tidak bisa cerita karena Anda kan kemarin cuma hanya tamu. Anda kemarin cuma hanya melihat si Roro Kidul. Oh gitu ya. Cuman kalau yang lain saya tidak bisa menceritakan. Ini saya tadi mangganya. Tapi saya nggak banyak nih Mas. Nggak apa-apa. Nggak ada. Bukan segini lah saya. Jadi kalau misalnya memang ada wujud saya tambah lagi. Iya bisa. Ya. Nih sahabatnya. Jadi gini Mas. Jadi kan malah tahu netizen juga penasaran ya kan menambah Ratu Kidul kan bisa datang kemari ya kan? Iya, bisa. Itu real, asli ya, real? Asli real? Nggak di setting-settingan, nanti Kang Mas nyewa biduan di make upin gitu. Enggak lah, daripada saya nyewa biduan, lebih baik biduan itu untuk jadi istri saya. Oh iya Mas ya. Nah, ini saya tapi itu memang bener ya? Bener. Serius nih? Serius saya. Iya. Itu di sini wujudnya? Iya, di sini wujudnya. Asli, kita nggak perlu keluar kan? Nggak perlu keluar. Di sini kan? Kang Mas duduk. Iya, kalau misalkan kita keluar kan takutnya kan settingan. Enggak. Kalau di sini kan, kalau misalnya wujud kan real. Enggak. Ya kan? Memang di sini semua dia, di ruangan sini semua dia harus saya nampakkan. Di sini ya? Di sini? Di mana? Iya, di sebelah Mas? Di sebelah Mas. Mas, berarti saya tinggal nengok di sini ya? Iya. Oh iya. Sebelah Mas. Terima. Oke, hitung Mas berapa uangnya? Itu sekitar 2 juta tuh. Iya. Bisa. Ini uang saya letakkan apa? Sini ya. Untuk biar ini ya, biar untuk mahar itu ya. Bisa. Nah, saya letakkan ya. Ini saya gimana nih? Masnya silakan duduk di sini. Di sini, merhatiin doang. Oke. Mas bentar ya. Iya. Tapi nyawang boleh. Boleh. Saya bisa ada Ratu Kidul ya kan? Iya. Kan cantik kan, biar wangi gitu. Iya, terserah Mas ya. Oh, maksudnya tampak asli loh, iya, itu Ratu Kidul loh. Asli loh, ya kan? Asli. Iya. Bukan settingan? Iya. Bukan kan? Bukan. Betul, real. Real ini. Lu pakai duit kok, kan? Iya. Nanti rugi lo. Enggak kan? Enggak. Sahabat ya,
kita melihat kakang Mas ini katanya buat ritual wujud atau dulu, wujud atau tidak. Udah ratusan bahkan yang udah kemarin nih ngasih uang ke dia, Mbah Brotong. Nyai, hadirlah Nyi Ratu. Nyi Ratu, hadirlah Nyi Ratu. Ada yang ingin bertemu kamu, Nyi Ratu. Hadirlah Nyi Ratu. Silakan Mas berbicara dengan Nyai. Mana Mas kayaknya? Sini dia. Ada kasih dulu. Mas, Mas ya? Ya. Dinding. Ya ini Nyainya sudah datang. Loh, katanya bisa jadi samain dengan mata real gitu, dengan mata telanjang. Ya. Tapi mana? Ya ini kan sudah saya nampakkan. Tapi nggak ada. Ya saya aja bisa lihat kan, saya kan sudah bilang saya kan bisa menampakkan dengan mata kepala Masnya. Iya iya. Ini saya di motor sendiri nggak ada di sini Jurut Kidul. Ini buktinya Nyai sudah bertanya sama saya sudah datang. Dia bertanya sama saya. Tadi Mas bilang katanya menggunakan mata telanjang. Iya. Ini nggak ada. Ini sampai mata telanjang ini nggak nampak. Netizen ada nampak sahabat. Kalau Jurut Kidul. Ini Nyainya sudah bicara sama-sama saya. Ini saya sudah datang. Mas, ini berarti Mas kurang paham nih. Itu namanya bukan terlihat dari kasat mata Mas. Berarti Mas, iya kalau Mas bilang ini ada, itu namanya sugesti. Sugesti itu dia akan ada apabila kita anggap itu ada, dan dia tidak ada apabila kita anggap dia itu tidak ada. Itu sugesti. Nah, berarti Kang Mas selama ini itu berarti Kang Mas tuh ngokohi orang-orang yang sudah ngasih uang ke Mas gitu, ngeluarin uang ke Mas gitu. Karena ini namanya sugesti, itu tidak bisa terlihat oleh mata telanjang. Tapi Mas bilangnya di awal itu bisa melihat pakai mata telanjang gitu. Saya sama Masnya saya tidak mengasih sugesti, tapi yang saya kasih ini Nyi Ratu. Iya. Nyi Ratu sudah datang. Kalau ini saya menganggap ini tidak, itu tidak akan ada gitu. Tapi masalahnya tadi Mas bilang itu terlihat oleh mata telanjang. Tapi ini nyatanya itu nggak ada gitu. Berarti selama ini orang-orang yang sudah datang kemari yang mengeluarkan uang puluhan juta itu Mas tipu. Iya, ini Nyainya sudah datang. Dia berbicara dengan saya. Ini saya sudah datang. Siapa yang mau berbicara sama-sama iya, saya? Mas. Dia bilang. Tapi Mas itu udah bohong gitu loh. Mas bilang buat di proposal dari grup WA, Facebook, bahkan di Instagram, di share. Mas bilang Mas itu bisa memperlihatkan Nyi Ratu Kidul secara nyata real menggunakan mata telanjang, siapapun bisa melalui perantara Mas. Tapi nyatanya ini tidak menggunakan mata telanjang, tapi ini sugesti. Sekarang begini saja lah Mas. Masnya melihat tidak? Saya tidak melihat. Kalau Mas tidak melihat, kalau Mas tidak percaya, ya silakan Masnya kembali keluar. Bukan masalah ini, tujuan saya Mas. Saya tuh mencari orang-orang yang benar-benar nih, jangan sampai
Mas cuman ini mas ini udah nipu banyak orang, berarti udah merugikan orang. Ini menjadi tugas saya. Saya tidak menipu. Ini mas kan bilang sama saya. Mbak ini bisa mewujudkan. Saya bilang bisa. Ya masa minta suruh mewujudkan. Ya iya, tapi masalahnya kan nggak ada. Berarti mas sudah sering nipu orang gitu. Berarti pak selama ini orang-orang yang kemarin itu karena sugesti, bukan terlihat dari mata telanjang. Saya tidak menipu ini. Makanya gini mas, kalau misalnya gitu, mas tuh bilang hanya merasakan, tidak dalam bahasa, nggak usah mas tuh menipu dengan bahan judul menerima siapapun yang ingin melihat nyata Bunda Ratu Kidul. Udah mahar ya mahar. Mas nggak bilang seikhlasnya, tapi seberapa yang ada di yang kita bawa. Berarti kalau seandainya dia mau uang 100 juta, berarti 100 juta yang dikasih kemari. Berarti mas ini termasuk tergolong menurut saya itu merugikan kalangan masyarakat karena masih menipu. Ini saya ambil masuk mas. Ya, bisa gitu caranya. Ya tidak bisa gitulah mas. Kalau mas ambil, nyainya akan marah sama mas. Nggak ada orang masuk sugesti. Ini saya kembalikan nih. Ini masih diluruskan. Ya sekarang gini saja lah mas. Kalau mas sekarang tidak percaya, sekarang mas silakan keluar. Bukan saya nggak percaya, saya nggak akan langsung keluar karena saya mau meluruskan mas. Saya tidak ingin diluruskan. Udah gini aja mas. Dah. Mas bilang aja bahwasanya mas itu tidak bisa mewujudkan Bunda Ratu Kidul. Mas ini nggak paham gitu tentang spiritual, hanya mas ini mengandalkan omongan yang bisa menciptakan sugesti dan juga mengandalkan pakaian Kang Mas. Sudah, Kang Mas berurusan ngaku aja Kang Mas tidak bisa mewujudkan Ratu Kidul, gitu aja susah. Ini saya ya syuting loh. Enggak, sekarang begini aja mas. Saya syuting loh di YouTube. Saya tidak mau banyak cerita. Dan saya pun tidak mau buang-buang waktu. Soalnya yang ingin melihat Nyi Ratu sudah banyak yang ngantri. Jadi masa silakan enggak, ini saya minta ini Kang Mas ngomong langsung di YouTube saya. Bahwasanya Kang Mas tidak bisa mewujudkan Ratu Kidul. Saya bisa mewujudkan Nyi Ratu Kidul. Masalahnya itu saya bisa mewujudkan, cuman dia saja nampak tapi bilangnya tidak nampak. Ini netizen juga bisa melihat loh. Kalau nampak mereka juga bisa bilang nampak, kalau nggak nampak mereka juga bisa bilang nggak nampak. Saya kan tidak bilang untuk merasakan, tapi saya bilang kan untuk mewujudkan. Iya, masalah wujudnya sekarang ini nggak ada itu loh. Berarti masih udah nipu orang, udah berapa orang yang mas tipu masalah. Saya tidak menipu. Sekarang kalau masnya tidak mau keluar, Pak, sekarang keluar masnya. Saya nggak bisa, kita harus kita selesaikan. Mas harus tobat. Kasih mengalir bahasa mas itu bukan spiritual, tapi spiritual abal-abal. Jadi kalau masnya nggak mau keluar, jadi sekarang masnya maunya apa? Saya terserah mas aja. Ingin anggar jagoan? Saya tidak anggar jagoan. Saya tidak anggar jagoan. Tapi apabila ada orang yang seperti mas, saya harus sombong dan harus menjadi sok jagoan. Kalau memang masnya tidak anggar jagoan, sekarang keluar. Enggak. Saya nggak pernah anggar jagoan, tapi saya bisa sombong dan sok jagoan dengan orang-orang tertentu. Saya bisa sombong sama orang tertentu. Saya bisa sok jago sama orang tertentu. Contoh seperti Kang Mas. Saat ini saya bisa sombong, saya bisa menjadi orang sok jago. Karena saya hadapi seorang seperti Mas, orang penipu. Gitu. Jadi sekarang masa lebih keluar saja, dan pasien saya pun masih banyak yang ingin bertemu sama Nyai. Saya tidak mau pergi. Jadi kalau tidak, Kang Masa tidak mau pergi. Bukan Mas, masuk ini aja, Mas bukain semua ya. Bukain semua ya. Saya tidak akan membuka. Sudah sekarang Masa pergi sebelum kesabaran saya habis. Ya kalau bisa, jangan sabar-sabar. Biar habisi sekalian kan gitu. Oh, jadi sekarang gitu ceritanya. Iya, gitu. Gitu lah Bapak.
Cemen aja sok. Nipu-nipu orang, udah berapa ratus orang kamu tipu. Masih banyak juga yang halal punya ilmu secuil aja kok. Sok-sokan anggap jago. Kok ilmu secuil itu gak sosok jago. Ilmu secuil aja sok jago. Walah demenhu. Allah. Allah Akbar. Allah Akbar. Allah Akbar. Allah Akbar. Rabbi khalaq Taha min nur fi ikhtiram nadahul aq bil ya mukhtar antal amin lamma mutaqa baital ma'mur Salla imam wa qaddana birrabbi bahir jalil Allah Akbar. Dah tobat ilmu cuil sok ilmu sumit ay sok baik netizen ya. Pesan saya untuk semua netizen ya, dimanapun netizen berada, kalau menemukan hal apapun jangan mudah gampang percaya. Soalnya sekarang banyak sekali penipuan, banyak sekali orang itu menghalalkan segala cara demi cuan, demi selembar cuan. Dan untuk kalian ya, para pembohong seperti ini berkedok sebagai ahli spiritual yang bisa wujudkan ini, bisa menarik ini, bisa ini itu. Kalau kalian tidak bisa, gak usah ya. Dan kalian yang bisa, yang benar-benar bisa, jangan pernah ya mematokkan diri. Misalnya kalian bisa pengobatan, jangan pernah mematokkan biaya, seikhlasnya gitu. Karena kita menolong, seorang spiritual harus menolong pada sesama yang membutuhkan. Dulu untuk yang tidak bisa, jangan jadi seperti ini. Dan untuk netizen ya, kalian harus pandai-pandai lagi menilai, memilah dan memilih. Saya akhiri, semoga tontonan ini bisa menjadi tuntunan bagi kita semua, bisa menjadi bahan hiburan dan bahan bacaan dari diri kita semua. Dan hal ini saya jadikan pengalaman untuk menjadi diri saya menjadi lebih baik. Saya akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wajah sholatnya tinggalkan maksiatnya dari sholat harus sadaqah.